semuanya, perkenalkan saya Revi Purnamasari dengan NIM P279041244046. Saya dari kelas 1A Prodi SR Keperawatan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penerapan fisika dalam keperawatan. Terbagi dalam 4 subsistem. Yang pertama bioakustik, yang kedua biolistrik, yang ketiga biooptik, dan yang terakhir biofluida. Yang pertama itu ada bioakustik. Bioakustik adalah ilmu biologi terapan yang mempelajari karakteristik suara, organ penghasil suara, fungsi suara, fisiologi suara, analisis suara, dan manfaat suara hewan dan manusia. Bioakustik mempelajari tentang bunyi, frekuensi, kecepatan bunyi, dan lain-lainnya. Bioakustik ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap ilmu kesehatan. Bioakustik adalah suatu perubahan mekanik terhadap zat gas, zat cair, atau zat padat yang sering menimbulkan gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini merupakan vibrasi atau getaran molekul-molekul dan saling beradu satu sama lain. Namun demikian, zat tersebut terkoordinasi menghasilkan gelombang. Jadi, bioakustik adalah ilmu yang mempelajari tentang proses penerimaan pendengaran yang timbul oleh makhluk hidup. Contohnya, yang pertama itu ada ultrasonografi atau USG, menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar organ dalam tubuh. USG sering digunakan untuk memantau perkembangan janin, mendeteksi kanker, memeriksa kondisi jantung, dan memantau aliran darah. Dan yang kedua itu ada terapi ultrasound, menggunakan gelombang suara untuk mengobati kondisi seperti radang sendi, cedera otot, dan menghancurkan batu ginjal. Selanjutnya itu ada stetoskop. Alat ini memanfaatkan prinsip akustik untuk mendengarkan suara dalam tubuh, seperti detak jantung dan aliran darah. Ini membantu pasien dan dokter dalam mendiagnosis kondisi kesehatan pasien. Dan yang selanjutnya ada efek Doppler, digunakan dalam USG Doppler untuk mengukur kecepatan dan arah aliran darah, yang penting untuk mendiagnosis masalah kardiovaskular. Ini adalah contoh gambar dari USG. Dan ini gambar dari stetoskop. Selanjutnya ada biolistrik. Biolistrik adalah energi yang dimiliki oleh setiap manusia yang bersumber dari ATP, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Selanjutnya ada macam-macam gelombang arus listrik. Gelombang arus listrik berkaitan erat dengan penggunaan arus listrik untuk merangsang saraf motoris atau saraf sensoris. Gelombang ini maksud diantaranya, yang pertama itu ada arus bolak-balik atau sinusoidal, yang kedua arus tengah gelombang, ketiga arus tengah penuh, keempat arus arah murni, kelima faradik, keenam sentakan faradik, ketujuh sentakan sinusoidal, yang kedelapan galvanik, yang interruptus, 9 arus gigi gergaji. Selanjutnya ada kelistrikan dan kemagnetan yang timbul dalam tubuh manusia. Yang pertama itu ada sistem saraf dan neuron, yang kedua kelistrikan saraf, yang ketiga perambatan potensial, yang keempat kelistrikan pada sinapsis dan neuromial junction, yang kelima kelistrikan otot jantung, dan yang keenam elektroda. Macam-macam bentuk elektroda itu ada elektroda jarum, elektroda mikropipet, elektroda permukaan kulit, bentuk plate, bentuk suction cup, bentuk floating, bentuk car clip, dan bentuk batang. Contoh penerapan dari biolistrik ini, yang pertama sistem koordinasi yang meliputi saraf, otak, dan otot. Dan yang kedua itu terapi listrik yang meliputi defibrilator. Nah, defibrilator ini perangkat yang memberikan kejutan listrik ke jantung untuk mengatasi irama jantung abnormal yang berpotensi fatal. Dan yang kedua itu pacemaker adalah perangkat medis yang secara elektrik dapat menstimulasi otot jantung untuk berkontraksi guna menghasilkan detak jantung. Selanjutnya ada instrumentasi medis. Yang pertama itu ada elektrokardiografi atau EKG, adalah suatu sinyal yang dihasilkan oleh aktivitas listrik otot jantung, merupakan rekaman informasi kondisi jantung yang diambil dengan memasang elektrode pada badan. Selanjutnya ada elektromiografi atau EMG, adalah prosedur pemeriksaan untuk mengukur atau merekam aktivitas listrik otot dan saraf yang mengontrolnya. Pemeriksaan ini dapat mendiagnosis gangguan pada otot, saraf, atau keduanya. Selanjutnya ada elektroensefalografi atau EEG, adalah pemeriksaan untuk merekam aktivitas listrik otak. Umumnya, pemeriksaan ini dilakukan untuk mendiagnosis gangguan pada otak, seperti epilepsi atau tumor otak. Yang ketiga itu biooptik. Biooptik ini tersusun atas kata bio dan optik. Bio itu berkaitan dengan makhluk hidup atau zat hidup, atau bagian tertentu dari makhluk hidup. Nah, sedangkan optik dikenal sebagai bagian ilmu fisika yang berkaitan dengan cahaya atau berkas sinar. Secara spesifik, ada klasifikasi optik geometri dan optika fisis. Fokus utama di biooptik adalah terkait dengan indera penglihatan manusia, yaitu mata. Mata menjadi alat optik yang paling penting pada manusia atau makhluk hidup. Contohnya, endoskopi.
menggunakan cahaya dan kamera untuk melihat bagian dalam tubuh seperti saluran pencernaan tanpa perlu operasi besar. Selanjutnya ada mikroskop, digunakan untuk memeriksa sampel jaringan atau cairan tubuh pada tingkat seluler, membantu dalam diagnosis penyakit. Ini adalah contoh gambar dari endoskopi. Contoh selanjutnya adalah laser bedah. Laser bedah ini menggunakan sinar laser untuk melakukan operasi dengan presisi tinggi, mengurangi kerusakan jaringan dan mempercepat penyembuhan. Selanjutnya ada oftalmoskopi. Alat ini digunakan untuk memeriksa bagian dalam mata seperti retina dan saraf optik untuk mendeteksi kondisi seperti glaukoma atau retinopati diabetik. Ini adalah contoh gambar dari laser bedah. Sedangkan ini contoh gambar dari oftalmoskopi. Contoh selanjutnya ada fototerapi. Fototerapi ini menggunakan cahaya untuk mengobati kondisi seperti penyakit kuning pada bayi baru lahir atau gangguan kulit seperti psoriasis. Selanjutnya adalah alat bantu penglihatan seperti kacamata dan lensa kontak yang membantu memperbaiki masalah penglihatan. Ini adalah contoh gambar dari fototerapi. Selanjutnya ada biofluida. Biofluida merupakan zat alir yang mengalir di dalam tubuh. Penerapan biofluida dalam keperawatan berfokus pada pemahaman dan pemanfaatan dinamika fluida biologis seperti darah, cairan tubuh, dan cairan cerebrospinal untuk mendukung diagnosis, terapi, serta pemantauan kondisi pasien. Selanjutnya, penerapan biofluida dalam keperawatan. Yang pertama, pemberian cairan intravena. Yang kedua, pemantauan tekanan darah dan volume darah. Yang ketiga, pengambilan dan analisis sampel darah. Yang keempat, pengelolaan drainase cairan luka. Yang kelima, pengukuran output urin. Dan yang terakhir itu terapi dialisis. Dan ini adalah beberapa contoh penerapan teknologi biofluida. Yang pertama, Swan gas kateter. Kateter ini digunakan untuk mengukur tekanan di dalam jantung dan pembuluh darah besar serta mengukur cardiac output atau jumlah darah yang dipompa oleh jantung per menit. Yang kedua itu mesin hemodialisis. Mesin ini menggunakan membran semi-permeable untuk menyaring darah pasien dan mengembalikan cairan yang sudah dibersihkan ke dalam tubuh. Yang ketiga ada pompa infus. Alat ini mengontrol aliran cairan infus dengan tingkat kecepatan yang bisa diatur sesuai kebutuhan pasien. Yang keempat, ventilator mekanik. Alat ini membantu pasien yang tidak bisa bernapas secara normal dengan mengatur aliran udara masuk dan keluar dari paru-paru. Dan yang terakhir ada pompa intravena dan smart intravena pumps, digunakan untuk memberikan larutan elektrolit dan cairan intravena secara tepat. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.